Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaka Ageng Rineksani dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil pengabdian kami dengan judul Pengenalan Pertanian melalui Seni Bertanam Modern bagi anak-anak dan remaja. Jadi di masa pandemi COVID-19, anak-anak dan remaja RT 7, Duku Tangkilan, Sidarum, Godean, Sleman, Yogyakarta, beserta juga seluruh anak-anak di seluruh Indonesia tentu bersekolah serta beraktivitas di rumah. Dan hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu anak-anak mengalami kejenuhan, kecanduan bermain gadget, kegemukan karena kurang gerak, murung, dan kurang bersemangat. Nah, pada tahun 2020, UNICEF menyatakan bahwa anak-anak dan remaja berisiko mengalami masalah kesehatan, ekonomi, serta sosial di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian juga Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia menyatakan bahwa anak-anak dan remaja rentan mengalami masalah psikologis seperti cemas, depresi, dan trauma psikologis. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penyelesaian untuk menjaga kesehatan jiwa anak dan remaja, yaitu dengan selalu hadir dengan kesungguhan hati, memberi kesempatan anak untuk terhubung dengan teman-temannya, serta mengajak anak dan remaja untuk sibuk dan produktif. Nah, salah satu upaya mengajak anak dan remaja sibuk serta produktif adalah melalui pengenalan pertanian. Kegiatan pertanian di perkotaan dan lahan sempit menjadi alternatif kegiatan rekreasi dan menarik bagi masyarakat, termasuk remaja di masa pandemi COVID-19. Pengenalan pertanian bagi anak-anak dan remaja dapat dilakukan melalui kegiatan bertanam modern, seperti penanaman menggunakan hidrogel dan aklimatisasi anggrek. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengenalkan bidang pertanian kepada anak-anak dan remaja, juga untuk meningkatkan kreativitas serta cinta akan lingkungan. Metode pelaksanaan yang dilakukan meliputi pembuatan demplot seni bertanam modern hidrogel, kemudian penyebaran informasi pengenalan pertanian bagi remaja dan anak-anak melalui flyer, dan pembentukan grup WhatsApp. Jadi karena pengabdian ini dilaksanakan di masa pandemi COVID-19, maka informasi serta penyuluhan dilakukan melalui grup WhatsApp. Nah, selanjutnya dilakukan penyebaran Google Form pretest untuk mengetahui pemahaman remaja dan anak-anak terhadap seni bertanam modern maupun pertanian. Kemudian dilakukan penyuluhan penanaman menggunakan hidrogel dan aklimatisasi anggrek dengan media poster. Selanjutnya ditentukan hari praktek seni bertanam modern menggunakan hidrogel dan aklimatisasi anggrek. Dan setelah kegiatan dilakukan, maka dilakukan penyebaran Google Form post-test dan monitoring. Hasil dan pembahasan, jadi berdasarkan jumlah peserta dari 37 orang, meliputi anak-anak dan remaja, terdiri dari 57,7% perempuan dan 42,3% laki-laki. Kemudian pada saat pelaksanaan dilakukan secara berkelompok, dan setiap kelompok diberi kesempatan waktu 1 jam. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Nah, pada gambar bisa dilihat bahwa masing-masing kelompok yang mewakili kelompok anak-anak, kemudian remaja, kelompok laki-laki, dan kelompok perempuan yang berfoto bersama dengan membawa hasil karya mereka, yaitu penanaman menggunakan hidrogel dan aklimatisasi anggrek dendrobium. Berdasarkan hasil pretest maupun posttest, karena salah satu tujuan dari pengabdian ini adalah pengenalan pertanian kepada anak dan remaja, maka bisa diketahui bahwa pengetahuan pertanian setelah anak-anak mengikuti penyuluhan serta pelatihan bertanam modern mencapai 100%. Dan sebelumnya sudah cukup tinggi, yaitu 88%, karena anak-anak dan remaja di RT 7 Duku Tangkilan ini tinggal di lingkungan yang masih dikelilingi oleh sawah atau lahan pertanian, sehingga mereka cukup mengenal secara sederhana apa itu pertanian. Kemudian hasil penyuluhan maupun pelatihan penanaman menggunakan hidrogel menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan maupun penanaman,
beberapa peserta sudah mengetahui apa itu hidrogel karena ini ternyata biasa digunakan sebagai mainan anak-anak, terutama anak perempuan dengan nama Orbis. Nah, dari semua peserta belum pernah mengikuti pelatihan hidrogel. Jadi ini adalah yang pertama. Kemudian hampir semua peserta sudah mengetahui apa itu hidrogel. Namun demikian, dari sisi tanaman, apa saja yang bisa ditanam menggunakan hidrogel ini, masih 54% pemahaman yang sudah tahu tanaman apa saja yang bisa ditanam untuk atau menggunakan media hidrogel ini. Jadi pada tanaman berkayu atau tanaman tahunan, misalnya tanaman buah-buahan, tidak bisa ditanam menggunakan hidrogel karena hidrogel ini biasanya hanya menempati wadah yang terbatas, kemudian dia sifatnya menahan tanaman, kemudian menahan air dan berfungsi untuk menyediakan air maupun hara bagi tanaman. Sehingga tanaman yang sesuai adalah tanaman yang biasanya tanaman hias daun. Nah, di akhir kegiatan setelah peserta mengikuti penyuluhan maupun pelatihan, pemahaman peserta terhadap penanaman menggunakan hidrogel ini mencapai hampir 100% pada keseluruhan materi yang diberikan. Selanjutnya adalah bagaimana pemahaman terhadap aklimatisasi anggrek. Nah, berbeda dengan pada penanaman hidrogel, pengetahuan tentang aklimatisasi hanya 12% dari peserta yang sudah tahu, sisanya belum tahu, dan semua peserta belum pernah mengikuti pelatihan aklimatisasi. Nah, setelah dilakukan penyuluhan maupun pelatihan, terjadi peningkatan pemahaman terhadap aklimatisasi anggrek ini. Meskipun persentase pemahamannya belum setinggi pemahaman terhadap penanaman menggunakan hidrogel. Karena aklimatisasi anggrek ini bukan praktek yang umum dilakukan pada bidang pertanian. Nah, setelah dilakukan pendampingan, setelah dilakukan pelatihan maupun penyuluhan, maka dilakukan pendampingan dan monitoring. Hasil pendampingan menunjukkan tanaman sirikadi yang ditanam menggunakan hidrogel tetap hidup dan menjadi hiasan di dalam rumah. Namun demikian, beberapa tanaman Rio discolor mengalami layu dan busuk karena tanaman yang digunakan atau dipilih peserta kebetulan berakar sedikit. Kemudian anggrek yang diaklimatisasi masih hidup dan terlihat hijau segar. Peserta merasa senang mengikuti kegiatan ini dan menganggap bisa menghilangkan stres serta hasil kegiatan ini dapat dikomersilkan. Simpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah setelah mengikuti penyuluhan dan praktek bertanam modern, 100% peserta telah mengenal pertanian sederhana. Pemahaman peserta terhadap penanaman menggunakan hidrogel meningkat dari 55% menjadi 87%. Sementara pemahaman terhadap aklimatisasi anggrek meningkat dari 38% menjadi 80%. Peserta sangat bersemangat dan senang dalam mengikuti penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Peserta merasa mendapat ilmu dan wawasan baru, ingin kegiatan berlanjut, serta menjadikan hasil kegiatan bertanam modern ini sebagai hobi untuk menghilangkan stres, serta dapat dikomersialkan. Dengan demikian, tujuan untuk mengenalkan pertanian kepada anak dan remaja tercapai melalui kegiatan pengabdian ini. Demikian presentasi dari saya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada LP3M UMY yang telah memberikan dana hibah PKM dengan SK nomor 546 tahun 2021. Penghargaan dan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua RT serta ibu-ibu dan anak-anak maupun remaja RT 7 Dukuh Tangkilan atas kerjasama yang baik sehingga pengabdian ini bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.